Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pintu. Kita akan segera masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, untuk teman-teman semuanya, ayo kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di masjid yang selalu dirindu Ya, seluruh muslim dunia, Masjid Nabawi. ya, Disebut Masjid Nabawi karena masjid kenabian, betul. ya. Karena Rasul mengatakan salatun fi masjidi, itu ya. Ya, Salat di masjidku ini. ya, Dalam tata bahasa Arab, masjidi itu nun lagi ya, yang di huruf terakhir itu namanya ya mutakallim, artinya Rasul ikrarkan sendiri ini masjidnya Rasulullah. Nah, karena dari hadis itulah maka populer masyhur sekarang disebut Masjid Nabawi, yaitu masjid kenabian, tentu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah, untuk video kali ini insya Allah saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk masuk ke kawasan Rodoh. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya bagaimana untuk saat ini caranya bisa masuk ke Rodoh. Bagaimana itu, Bung? Iya, kita harus daftar di aplikasi ya Tamarna jauh-jauh hari itu. Nanti misalnya mau ngambil tanggal 15. Iya. Nanti ada tuh jam-jamnya dari jam 6 sampai 6.30 misalnya, seperti itulah kan. Iya. Tinggal kita pilih tanggal dan jam yang masih ada space atau kosong. Iya. Kita okein, nanti akan terkonfirmasi ke aplikasi ya Tamarna kita masing-masing. Iya. Itu di era pandemi. Di Kalau era dulu pandemi memang ini ya. kita bebas saja masuk ke Raudhah ini. Mau jam berapapun itu selalu terbuka dulu Raudhah ya. Iya. Nah, ini termasuk perbedaan. Maka Raudhah itu tanpa seperti itu pun, tanpa dengan tasrih ini, memang sudah sangat luar biasa bernilai sejarahnya. Iya. Memang tempat yang mempunyai keutamaan. Apalagi ketika sekarang di era pandemi ini kita susah untuk masuk, dibatasi, lebih membuat kita lagi ingin rasa ingin terharu itu. Gimana caranya biar kita bisa masuk? Iya. Ingin mendatangi itu ya, lebih Nah, ini lagi. iya, Betul. lebih Lebih semangat lagi. Itu. Karena memang sesuatu yang mempunyai keutamaan fadilah, ya, di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram pasti selalu kita nanti. Iya, betul itu, Bung Hasibuan. Betul banget. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai tasrih atau izin. Insya Allah nanti jam berapa, Bung Hasibuan, kita? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, tapi sekarang baru selesai pelaksanaan berjamaah salat subuh nih di Masjid Nabawi. Ya. Mudah-mudahan diperlancar ya, Bung Hasibuan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Dan kita coba nih sekarang ke ziarah makam dulu. Ziarah makam dulu ya. Ya, yang kita dapat jam 7, tapi kita coba sekarang kalau memang Iya. bisa masuk sekarang, tinggal kita masuk. Ya, semoga saja bisa ya. Dan tentunya kita tidak akan lupa nih untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya dimanapun berada yang sekarang menonton, menyimak video ini. Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi Masjid Nabawi ini, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat berjamaah di dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ini blower-blower masih nyala ya, padahal pagi hari ini. Apa perbedaan blower dengan kipas angin? Perbedaan blower dengan kipas angin. Kalau blower mungkin bulat dia. Sepertinya mungkin. Kotak. Kalau kipas angin kotak. Kipas angin juga bulat ya. Itu makanya. Iya. Enggak, kalau blower mungkin mengeluarkan air, sepertinya mungkin. Oh, Untuk teman-teman yang tahu silahkan komen. Nah, itu dia. Ya enggak, Bung? iya. Takutnya kita salah Salah. mengartikan. Nah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, ini adalah bab salam, yang mana para jamaah kalau misalnya mau
berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuknya ke pintu ini ya Bung Hasibon ya? Ya, dulunya itu selalu dari sini kalau jemaah laki-laki tinggal lurus saja masuk. Iya, kalau sekarang? Dari pintu 1 keluar dari pintu 41. Iya. Babus salam masuk, baki keluar, pintu baki keluar. Iya. Kalau sekarang kita harus muter ke sana tuh. Oh, harus muter dulu ya? Melewati pagar jalur-jalur itu. Iya, iya, iya. Ayo sambil jalan. Ayo kita sambil jalan. Iya. Iya, bener. Dulu sebelum pandemik ini kita tinggal jalan lurus ke sini ya. Tapi sekarang dipagar dan dialihkan, diputarkan dulu untuk ngantri ke sana untuk ngecek tasreh dulu ya. Betul. Cek surat izin dulu. Memang sangat banyak perubahan yang terjadi ini. Iya. Sistem kita masuk ke Masjid Nabawi dengan suasana di sini banyak perubahan-perubahan yang terjadi Betul. yang bisa kita saksikan saat ini real itu ya Kang Bahrawi. Ya, betul. Banyak perubahan ya. Ini Termasuk jalurnya ini pun berubah lagi. Dulu itu kalau hanya masuk ke makam Rasul itu tidak harus ke sini jauh. Hanya dari sini dulu. Tuh. Dari mana Bung? Tuh, kita masuk dari sini dulu ke pintu satunya. Sekarang diputar lagi ke sana itu. Iya, diputarkan jalannya ya. jadi Jauh. intinya ini dari semua Tuh, kejadian ini, tuh. Para jemaah itu masuk itu berbondong-bondong. Ingin Oh, mengucapkan iya. salam ke makam Rasul, berziarah ke makam Rasul seperti itu. Assalamualaikum ya. Iya, ribuan jemaah Assalamualaikum. sekarang dengan melepaskan rasa kerinduan kepada manusia yang mencintai kita. Benar tidak? Allah. Kalaupun Allah mungkin secara fisik memang kita tidak bisa berjumpa sekarang karena berbeda alam, tapi Rasul pasti menyaksikan umatnya kita ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Assalamualaikum Muhammad. ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuh Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya, masuk Ya, ke sana. insya Allah sekarang kita akan langsung Ya, coba untuk bismillah. masuk ke berarti sekarang kita mau ziarah dulu ya Iya. ke makam Rasulullah. Setelah itu nanti baru kita ke Raudhah. Nanti jam 8. Iya. Makam. Nah, untuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah kubah hijau ini. Ini ada kubah yang berwarna silver, kemudian setelah silver ini ke sebelah sana ada kubah yang berwarna hijau. Oke, sekarang saya bersama Bung Hasibuan dan juga Bahrawi Channel akan siap untuk masuk ke kawasan Raudhah dan kita buka tasnya dulu di sini. Kita buka izinnya dulu sebentar. Oke, baiklah, alhamdulillah sekarang kita sudah buka surat izinnya atau tasrehnya ya. Nah, seperti ini ada barcode-nya. Tapi sengaja saya tutup barcode-nya ya. Ini waktunya jam 7:30. Ini jamaah yang ramai yang sama juga mau ngantri itu ke sebelah sana jalan. Mau ngantri untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dekat tiang ini ada penjagaan ya untuk melihat tasrehnya atau melihat izinnya. Nanti mungkin diperiksa juga nih barcode-nya nih. Sekarang kita mau siap-siap masuk dulu. Dan nanti kita sambung lagi videonya di sana. Oke, baiklah, alhamdulillah kita sudah lolos. Allahu Akbar. Aduh, kaget juga. Ada yang najong ini ya, najong pagar. Mohon maaf barusan kaget. Alhamdulillah kita sudah lolos pemeriksaan izin dan insya Allah sekarang kita akan segera masuk dengan para jamaah yang lainnya. Tapi yang kita lihat di sini ada yang menggunakan ihram juga ya. Mungkin sekarang ini mau menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Tapi di sini kok pasang karpet ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baiklah, sekarang saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berziarah atau nanti lewat ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti teman-teman juga mengucapkan salam ya bersama-sama. Nah, di sini selain makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga makam para sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar dan juga siapa Pak Umar. Sayyidina Umar ya. Iya, jadi 3 makam yang di dalam ini akan kita ziarah ya hari ini ya. Iya. Pagi ini insya Allah kita bertiga dengan Hasibuan juga Betul. dan Kang Ilan. Iya, Di mana kita langsung? langsung aja. Ini kita harus buka sinyal berarti ya.
Hah? Harus buka sendal berarti. Iya dong. Kita buka dulu sendalnya nih. Karena dipakein karpet ya, Masya Allah tabarakallah nih. Pakai karpet merah ya. Iya. Masya Allah tabarakallah. Ya Allah. Mungkin teman-teman juga penasaran situasi dan kondisi di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang seperti apa. Baiklah, sekarang kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dulu kameranya dan nanti sambung lagi kalau misalnya sudah bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pintu. Kita akan segera masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Ya Allah, semoga teman-temanku semuanya, para subscriberku, segera bisa berziarah ke sini. Dan kita lihat ini adalah kawasan Raudhah, tapi terlihat sepi ya, tidak ada jamaah, masih belum bisa masuk mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi inilah kawasan Raudhah. Cuma ada satu orang jamaah di sana yang sedang berdoa mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Oke, untuk teman-teman semuanya, ayo kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Suara? Assalamualaikum. Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Alhamdulillah sekarang kita sudah keluar lagi ya. Jadi kita tidak bisa berlama-lama ya Pak Bahrawi ya. Dan setelah kita keluar dari pintu, disambut dengan payung terbuka. Allahu Akbar, payung raksasa yang berada di kota Madinah. Detik-detik payung terbuka ya. Masya Allah tabarakallah. Teman-teman semuanya juga bisa menyaksikan nih, seperti inilah kalau misalnya payung raksasa yang berada di kota Madinah mau terbuka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Secara perlahan ya, bukannya pelan-pelan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan saya merasa orang yang sangat beruntung saat ini sudah bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak bisa lama-lama di sana. Tetap ini ya, harus bergerak terus kita. Iya, Nggak boleh berhenti di tempat. Betul. Karena memang ini terbatas waktunya. betul. Padahal kita dikasih selama ini ya 30 menit. 30 menit di sini. Tapi nggak bisa berhenti. Nggak bisa. Kalau Sama aja tuh. mungkin kalau misalnya berhenti akan berjubel jamaah di sana. Ya, betul sekali, dan karena sekarang masih dalam situasi new normal ya, Normal, social ya. distancing juga. Betul, Dan tidak boleh kita berkerumun di dalam. betul. Dan alhamdulillah benar-benar ini program berhasil Ilan ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, pemerintah Arab Saudi benar-benar bisa menjadwalkan ziarah itu sesuai waktu. Betul itu. Dan ini Raudhah belum dibuka ya?
Rodo belum dibuka tadi, masih terlihat kosong ya. Iya, jam 8 kayaknya. Iya, mungkin jam 8 dibukanya. Jadwal kita jam 8. Makanya teman-teman juga yang sekarang menonton video ini, alhamdulillah tadi sudah bisa menyaksikan juga kawasan Raudhah. Iya. Tidak ada jamaah di sana. Ada mungkin nggak tahu petugas atau siapa yang berdoa di sana tadi. Mungkin petugas. Petugas ya, pakai setelah- jubah putih. Setelah keluar dari makam tadi menyaksikan juga ya payung raksasa terbuka gitu. Payung raksasa terbuka. Nah, sekarang udah terbuka nih. Ya, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang menonton video Kang Ilan ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, yang barokah insya Allah. Dan yang Amin. paling penting adalah sehat. Amin. Nanti bisa bertemu di sini ya dengan calon-calon jamaah Tirul Dahsyat insya Allah. Amin ya Bisa Rabb. melaksanakan ibadah umrah dan haji dan bisa berziarah ke makam Rasulullah, Rasulullah dan Masjid sallallahu alaihi Nabawi. wasallam. Insya Allah secepat mungkin ya insya Allah. Insya Allah. Dan Ya, sekarang hidup dulu. ini menuju jalan ke Baki ya. Ya. Tapi sekarang kita masih menunggu Bung Hasibuan. Mana nih? Sepertinya masih belum selesai ya Bung Hasibuan. Dan Masya Allah tabarakallah juga ini para jamaah yang kita lihat, ini jamaah dari luar Saudi ya. Iya. Sudah banyak yang berdatangan ziarah ke kota Madinah. Dan tadi juga sebelum masuk kita menemukan jamaah yang menggunakan dua helai kain ihram seperti mau menuju ke kota Mekah itu, mau umroh tadi. Oh tadi. Iya, sebelum kita masuk itu. Alhamdulillah sangat lancar Bung Hasibuan dan Pak Bahrawi ya. Kita tadi ziarah ke makam Rasulullah. Benar-benar pengalaman yang sangat berharga bagi kita, Iya, yang sangat bernilai bagi kita, karena kita bisa melaksanakan ziarah di era pandemi seperti ini ya, dengan kondisi yang sangat terbatas. Maka tidak pernah bosan kita doakan semua para penonton kita dimanapun berada itu, baik yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, negara-negara lainnya juga. Mohon maaf yang tidak bisa tersebut ya satu persatu. Iya. Namun dari tanah suci Madinah, dari Masjid Nabawi ini, kita doakan semoga semuanya segera bisa melaksanakan umrah, amin. dan kemudian yang paling utama nanti bisa melaksanakan haji, sehingga seterusnya insya Allah bisa ikut ke kota Madinah ini, bisa melaksanakan ziarah di sini, mengucapkan salam kepada Rasul di sini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya safwatullah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihi al-wasilah wal fadilah wad darajah ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dari Pak Bahrawi nih mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ya, para subscriber kita. semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Di masa pandemi new normal ini kita sudah diberi kenikmatan bisa berziarah ke makam Rasulullah ini, dan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah juga di Masjid Nabawi dalam beberapa hari ini. Trio Dahsyat, Bung Hasibuan, Kang Ilan, dan Bahrawi Channel, semoga yang menonton video ini juga segera bisa menyusul ke kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah dalam waktu dekat ini insya Allah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa vaksin. Jangan lupa Karena vaksin ya. itu adalah syarat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada Bahrawi Channel dan juga Bung Hasibuan. Dan semoga doa-doa yang barusan dipanjatkan oleh Bung Hasibuan dan juga Bahrawi Channel, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tayangan video ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman semuanya dengan Masjid Nabawi, dengan Raudhah juga yang pernah masuk ke Raudhah ya, dan yang belum pernah ke sini mudah-mudahan segera terpanggil untuk bisa hadir di sini bersama umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti itulah cara untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan juga kalau misalnya cara untuk masuk ke Raudhah, caranya pun sama, harus melalui aplikasi ya sekarang.
Dan kita alhamdulillah sudah bisa melihat juga tadi kawasan Raudhah, dan insya Allah nanti di vlog berikutnya kita akan masuk ke kawasan Raudhah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai. Saya Kang Ilan bersama Bahrawi Channel dan juga Bung Hasibuan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawa Anda untuk menyusuri Hujrah Syarifah atau tempat dimakamkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Anda berada di sana. Kita akan menyelami detik-detik sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah yang beliau tinggali bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama istri beliau, sebagaimana tempat ini juga menjadi saksi turunnya wahyu kepada beliau, dan di tempat ini pula lah beliau diwafatkan, serta di tempat ini pula lah beliau dimakamkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat pun berselisih tentang tempat di mana mereka akan memakamkan beliau. Masing-masing menyampaikan pendapat mereka tentang tempat yang paling utama untuk memakamkan beliau. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan, sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa dia mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi pun kecuali dia ingin agar nabi tersebut dimakamkan di tempat itu. Setelah mendengar hadis tersebut, para sahabat sepakat untuk memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat beliau wafat. Di tempat inilah beliau wafat, maka di tempat ini pula lah beliau akan dimakamkan. Mereka kemudian mengangkat ranjang tempat tidur beliau. Kemudian Abu Talha Al-Ansari menggali makam di tempat yang berada di posisi selatan ruang tersebut, di mana jarak antara lubang galian makam dengan dinding tidak lebih dari 1 jengkal sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Beliau dimakamkan dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki beliau berada di arah timur, sedangkan wajah beliau menghadap ke arah selatan, yaitu menghadap kiblat. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di sebelah selatan Hujrah Syarifah. Setelah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bagian utara kamarnya sebagai tempat tinggal. Ia juga tidak membuat pembatas antara makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tempat tidur yang ia gunakan. Hingga akhirnya wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijriah, dan kemudian ia dimakamkan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, rumah Aisyah radhiyallahu anha terbuat dari batu bata dan tanah liat serta pelepah kurma dengan dinding yang tidak tinggi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membangun dinding yang berbeda yang lebih tinggi dari dinding sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal, setelah ia ditikam di mihrabnya, ia pun meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan bersama dua pendahulunya di Hujrah Syarifah. Aisyah pun akhirnya mengizinkan kepadanya, padahal sebenarnya dia ingin agar dialah yang menempati tempat tersebut sebagai makamnya kelak. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di belakang Abu Bakar, dan di kamar itu saat ini ada 3 makam di bagian selatannya, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendirikan sebuah pembatas antara makam dengan tempat tinggalnya, karena Umar bukanlah mahramnya. Pada awalnya di dalam hujrah tersebut hanya terdapat makam suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Aisyah pun tetap tinggal di kamar yang sama dengan 2 makam tersebut. Tetapi setelah dimakamkannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tempat itu, Aisyah kemudian memisahkan antara makam dengan tempat tinggalnya, sehingga hujrah tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Sebelah selatan merupakan pemakaman, dan bagian utara merupakan tempat tinggalnya. Hujrah itu pun tetap seperti itu hingga masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, dan terjadilah peristiwa runtuhnya dinding kamar Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa dinding yang runtuh tersebut merupakan dinding yang berada di sebelah timur. Dinding tersebut roboh sehingga mengakibatkan robohnya makam, terutama makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tersingkaplah kakinya. Setelah itu, makam itu diperbaiki seperti sedia kala. Umar bin Abdul Aziz yang kala itu menjabat sebagai gubernur Madinah kemudian mendirikan dinding makam dan menguatkannya dengan batu-batu hitam yang berbentuk kubus yang mirip dengan dinding Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat ini, jika kita berada di Masjid Nabawi dan kita menengok dari jendela Maksurah, yaitu bagian keseluruhan ruangan yang bisa dilihat oleh para penziarah, yang akan kita lihat adalah tirai berwarna hijau yang menutupi dinding bagian dalam Maksurah.
Tirai ini menutupi dinding pertama yang dibangun oleh Sultan Qaitbay pada tahun 818 Hijriah. Adapun dinding kedua yang terletak tidak jauh dari dinding pertama merupakan dinding berbentuk segi 5 yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 91 Hijriah. Dinding tersebut merupakan dinding yang tertutup dari semua sisinya dan tidak memiliki pintu ataupun jendela, sehingga makam pun tidak memiliki akses sama sekali dari luar setelah dibangunnya dinding segi 5 ini. Tinggi dinding ini dari arah kiblat setinggi 8 meter, sedangkan di arah timur setinggi 6,5 meter, dan di arah barat juga setinggi 6,5 meter. Adapun yang berada di arah utara, dua dinding yang bersatu tingginya 14 meter. Maka terdapat dua dinding penutup makam. Yang pertama merupakan dinding yang dibangun oleh Sultan Qaitbay, dan yang kedua adalah dinding yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia membentuknya segi 5 agar tidak menyerupai Ka'bah. Sesuai sejarah, sejak tahun 91 Hijriah, belum pernah ada seorang pun yang masuk ke area makam karena dinding tersebut sama sekali tertutup. Setelah berlalunya sekitar 700 tahun dari masa itu, terdapat beberapa keretakan pada dinding di area timur dan utara hujrah, sehingga dinding itu pun harus diperbaiki. Imam Nuruddin As-Samhudi yang meninggal tahun 911 Hijriah merobohkan kedua dinding itu dan kembali membangunnya. Maka ia pun dapat melihat bagian makam Rasulullah SAW. Imam Nuruddin yang juga merupakan penulis kitab Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa menyebutkan tentang deskripsi Hujrah Syarifah secara rinci. Ia berkata dalam kitabnya, "Ketika aku memasuki Hujrah Nabawiyah, aku mendapati tanahnya berupa pasir kerikil yang berwarna merah dan berembun serta tidak berdebu. Area lantai makam tersebut lebih rendah daripada lantai Masjid Nabawi kira-kira sehasta atau sekitar 60 cm. Imam Samhudi juga menyebutkan tentang ketiga makam yang ada di sana dengan berkata, "Jika kau masuk ke dalam makam, maka kau hampir tidak akan melihat ada makam di sana, karena tanahnya semua diratakan, hanya ditinggikan sedikit dari permukaan tanah." Pada waktu dibangunnya kembali dinding timur dan utara tersebut, mereka juga memperbarui atap Hujrah Syarifah. Mereka membuatnya dari kayu yang saling berkaitan, dan membuat sebuah kubah kecil di atasnya setinggi 8 meter, yang terletak secara langsung di bawah kubah hijau. Semua itu dilakukan setelah renovasi dinding timur dan utara hujrah karena keretakan yang menimpanya. Dengan demikian, kita tahu bahwa terdapat 3 dinding secara keseluruhan yang memisahkan antara makam dengan para penziarah. Jika kita melihat dari lubang dinding terluar, kita akan melihat tirai berwarna hijau yang menutupi dinding pertama, yang merupakan dinding yang dibangun oleh Sultan Qaitbay. Dinding kedua berada di bagian dalamnya, merupakan dinding berbentuk persegi 5 yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Adapun maksurah secara keseluruhan, yang merupakan bagian yang terlihat ketika kita memasuki Masjid Nabawi, dibangun setelah dibongkarnya rumah-rumah Ummahatul Mukminin yang berada di sebelah timur, dengan tetap mempertahankan rumah Aisyah yang memuat 3 makam di dalamnya, serta rumah di sampingnya, yaitu rumah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Pada tahun 668 Hijriah, Sultan Az-Zahir Baybars membuat rangkaian besi berbentuk persegi yang saat ini dikenal dengan Al-Maqsurah An-Nabawiyah, hingga kemudian terjadilah peristiwa kebakaran kedua yang menimpa sebagian Masjid Nabawi serta berdampak pada sebagian besar rangkaian besi tersebut. Maka kemudian pada tahun 888 Hijriah, Sultan Qaitbay membuat ulang jaring besi yang berwarna hijau yang dapat kita temui hingga hari ini. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 13 Ramadan tahun 886 Hijriah. Demikianlah gambaran dari deskripsi makam Rasulullah SAW yang sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa untuk melihat secara langsung bagian makam tersebut karena dikelilingi dengan dinding rapat tidak berpintu yang dibangun pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.